jaksa itu sidang, dia selain dia smart, dia proporsional, enggak, kan? Lebih cantik. Untuk tahun-tahun saat ini yang cantik-cantik yang umum ada. Jadi selain cerdas juga ada di kongres. Tapi itu sebetulnya juga bukan yang utama, karena bonusnya ya. Tapi yang paling kita adalah ini. Kita harus punya standar berdasarkan ini. Karena kita pakai bahasa Inggris. Kalau kita memang sudah berusaha tinggi ya, bisa ngomong, maaf kita kurang mungkin mesti bisa diproses. Apalagi tapi kan kita malas jalan pakai. Ini kalau kita bergabung, tapi ikut tinggi ya, itu pasti akan bisa menyesuaikan. Jadi pertama saja adalah perform, terus juga standar IPK, dan pada saat tes kalian bisa masih. Tahun lalu ada 2000 kuota yang kita buka. Sarjana Hukum Islam SHI, apakah itu akan membuat kendala dalam persyaratan ini? Karena memang tidak ada surat kita, karena kita tidak punya jasa Islam. Kalau di hakim kan ada tuh, hakim rumah agama ya, di pengadilan agama, kita nggak ada, kita nasional. Kalau saya pelanggaran etik itu mungkin cara buat jaksa ini memitigasi adanya pelanggaran kode etik itu bagaimana? Oh iya, cara mitigasi banyak. Kita ini kan jika melakukan tugas kan ada rumusnya. Jadi saya ini untuk penanganan perkara pidana umum saja, kita kan dibatasi sama undang-undang tadi nomor 5 SPDP yang perkara berapa hari kita harus pada ini, berapa hari kita harus menyampaikan apakah kita atau tidak. Proses kan, kita tidak melalui prosedur kan sudah terlihat. Jasanya ini abai, alay, atau perkara masih maju. Akhirnya apa? Jadi bingung, ini jasanya kok nggak baca berkas kita ini, apa tidak? Nah, kalau 14 hari, gua biar tuh ya, 14 hari jasanya tidak memberikan benar apapun ya lengkap, ditaruh sama penyidikan diserahkanlah ke mana, ke jasanya. Sama, jasanya tidak berhati-hati dalam proses penuntutan, dia tidak cermat nih dengan perkaranya. Terjadi apa? Kasus Pina. Saya pikir untuk hal-hal yang negatif pimpinan sudah mengantisipasi. Jadi kalau terkait ini sama seperti kementerian dan lembaga lainnya, kejaksaan juga sedang mengawasi pegawainya seluruh Indonesia, di mana siapa yang terlibat, dan ada sanksi. Pengawasan sudah turun ya, sudah mendata siapa-siapa yang terlibat ya, itu akan dilakukan sanksi. Kalau itu rusak ya. Ini muncul ketika ada insiden di Mojokerto apa di mana itu, yang Polwan suaminya dibakar sama polisi kan. Ya. Mulai dari situ, kalau enggak ya enggak mungkin judi online ini masih merambah ya. Sebenarnya gampang saja sih kalau mau putus itu, putus saja di Kominfo, ya kan? Iya. Kalau kita berpikirnya begitu, nah, tapi ya kembali kepada kalian yang ingin menaikkan kode etik, ya salah satunya itu tadi. Kalau jaksa ada yang terlibat dengan perbuatan-perbuatan yang meresahkan, pasti ada sanksinya, sanksi administratif maupun sanksi ya ada juga yang dipidana kalau memang dia terlibat kan, seperti dia. Banyak hal-hal. Ada lagi kira-kira? Maaf Pak, terkait ini ya, kan kode etik ini kan pasti memerlukan integritas yang tinggi dalam diri seseorang gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam kejaksaan ini apa cara kita meningkatkan integritas diri menurut pandangan Bapak itu kayak gimana ya? Ya
banyak hal lah melalui Zoom meeting, pengarahan-pengarahan dari satker-satker, misalnya kalau untuk satker untuk provinsi ya Pak Kajati mengarahkan pimpinan-pimpinannya di daerah Kajari untuk pasca pengawasan melekat. Terus dengan tetap mengedepankan integrasi yang kuat. Jadi yang dibutuhkan di kejaksaan itu bukan hanya bintang, tapi jaksa yang berintegritas. Pimpinan selalu menekankan seperti itu. Kita tidak butuh jaksa yang bintang, tapi perlu jaksa yang berintegritas. Kenapa? Karena kalau sudah berintegritas, sudah pasti dia akan memaksimalkan organisasi. Dia akan memfungsikan tugas dan jabatannya, keahliannya hanya untuk negara, karena sesuai dengan sumpah jabatan. Oke, jadi terus-menerus kita lakukan masukan. Dan ke depan ini menjadi juga programnya reformasi birokrasi. Itu pimpinan harus menjadi role model, jadi contoh yang baik kepada anggota. Nah, dari situlah contoh-contoh yang kita harus sudah ditanamkan oleh pimpinan satkernya masing-masing. Ya, siapa lagi? Sudah cukup. Mungkin terakhir Pak, mungkin pertanyaan sebagai pertanyaan penting juga, apakah ada saran bagi generasi muda seperti kita ini, kalau ingin menjadi jaksa, apa saja harus kami persiapkan atau apa saja yang tadi Kalian sarjana fakultas syariah hukum? Ini bukan saya Pak. Hukum aja. Hukum aja. Oh, sarjana hukum ya UIN ya. Banyak yang harus kalian persiapkan ya mental, integritas, moral. Itu paling utama itu. Jadi masuk ke jaksa tidak sembarangan, ya kan? Tapi kita juga membuka peluang di Papel juga. Jadi yang di Papel tetap diberikan ruang geraknya untuk bisa jadi CPNS atau pegawai di kejaksaan. Karena semua warga negara berhak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan undang-undang. Maka selain moral, mental, kalian integritas, ya, kalian harus banyak belajar bagaimana kalian bisa lolos CAT-nya. Ini paling berat CAT-nya itu. Kalau kalian sudah lolos CAT-nya itu standarnya, kalau untuk kejaksaan maaf, standar grade-nya ya paling tinggi kejaksaan. Jadi kalau kalian pintar, mungkin di tempat lain bisa lulus, tapi di sini harus bersaing lagi dengan beberapa orang. Jadi harus banyak belajar. Terus sampaikan Pak, kalau kan kita kan itu 2000, tapi ternyata yang diterima 1.300. Ya. Ada 300 yang kosong. Kita di standar gitu kan. Ya. Mungkin ada pengecualiannya itu di daerah-daerah seperti Papua. Ini kan Papua kan ada pengecualian. Itu ada alokasi sumber daya manusia yang disiapkan OAP, asli setelah orang asli Papua. Grade-nya sedikit diturunkan, cuma grade-nya aja yang sedikit diturunkan. Karena untuk bisa menampung OAP ini bisa berkarya. Ini juga atas perintah atau direktifnya Presiden, karena pembangunan itu harus menyeluruh merata. Jadi jangan ada pilih kasih hanya Jawa saja yang makmur, daerah-daerah lain juga kan banyak yang harus kita kembangkan. Padahal mereka penyumbang terbesar, misalnya Papua penyumbang sumber daya mineral yang tinggi, yang lain-lain. Ya, harus balance. Oke, menutup kan? Iya. Sudah. Kalau sudah kita tutup, berarti ada foto bersama kan? Betul. Mari kita foto bersama. Panggil di Tasya. Tasya.